Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, saya akan mempresentasikan latihan US tulis ya. Ini Bapak rekam. Jadi saya akan mulai dari KD lanjutan. Jadi saya sudah menyampaikan di IPA 1. Bagi yang belum nanti lihatnya di YouTube ya. Ini saya rekam, jadi nanti kelas lain akan melihat juga lanjutannya ini. Jadi supaya selesai semuanya KD akan saya bahas ya. Makanya hari ini karena kamu nggak ada ujian, saya pakai untuk kesempatan mempersiapkan ujian tulis kalian. Gitu ya. Jadi kalian tinggal perhatikan sambil kalau buka ini juga boleh membuka KD yang pernah saya kirim, yang ada passwordnya itu. Oke, saya bahas mulai dari sini ya. Ini pernah saya kirimkan ke kalian. Jadi kemarin Bapak udah bahas di IPA 1 sampai 5. Nah, sekarang saya lanjutkan ke 6 ya. Ini ya, saya mulai dari menganalisis, ini kelas 10 semester 2, menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kan ditanya energi potensial gerak harmonik ya. Jadi energi gerak harmonik tadi ya, gerak harmonik energi di gerak harmonik itu di gerak harmonik di kelas 10. Jadi EP itu sama dengan setengah KY kuadrat. Energi potensial ya. Energi kinetiknya setengah MP kuadrat. Nah, jumlahnya ini disebut energi mekanik, yaitu setengah KA kuadrat. Jadi konstan ini, konstanta. Jadi kalau ambil contoh, kalau kita punya bekas misalnya begini, nah misalnya ini bekas ya, ini misalnya sama ini 100 semua, 100 Newton per meter. Ini juga 100 Newton per meter, ini 100 Newton per meter. Kemudian diberi beban M. Berarti berapakah energi yang tersimpan pada rangkaian bekas ini? Berarti energi adalah dicari K dulu, KP, K paralel itu tinggal menjumlah ya, K1 tambah K2 tambah K3 sama dengan, berarti ini 100 semua, berarti kebetulan sama, berarti 3 kali 100 ya, 300 gitu. Jadi yang perlu kamu ingat adalah rangkaian seri, rangkaian paralel ya, KP, KS. Kalau KP itu dengan mencarinya adalah seper-K, tinggal menjumlahkan KP sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Ini rumusnya diingat. Yang kedua kalau KS berarti seper KS sama dengan seper K1 ditambah seper K2 ditambah seper K3. Itu ya yang perlu diingat. Nah, dalam contoh ini kan konteksnya adalah energi, berarti ini setelah nyari K maka tinggal menggunakan pakai rumus ini. Ya. Berarti energi potensialnya cari massa ini gaya tariknya ya, gayanya berapa ini. Kebetulan ini gayanya adalah berat, gaya berat, berarti F sama dengan M kali G. Jadi katakanlah indikasi misalnya 2 kg, berarti 2 kali 10. Kita gunakan G-nya 10 ya, jadi sama dengan 20. Jadi kita tahu bahwa simpangannya ada rumus F sama dengan K kali X. Nah, ini juga diingat rumusnya.
Jadi rumusnya 1, 2, ini juga diingat, 3 ini, 4 ya. Jadi untuk nyari X, nah X itu adalah F per K. Jadi di sini F-nya adalah 20, K-nya 300 ya totalnya. Coret-coret berarti 1/15. Nah, K ini di dalam gerak harmonik merupakan amplitudonya atau simpangannya boleh ya. Kalau belum simpangan maksimum, jadi ini energi ini sama dengan Y sama dengan A. Itu berarti adalah energi total ya. Nah, energi total itu pada saat simpangannya maksimum. Energi kinetik pada saat simpangannya minimum. Jadi sebenarnya ini M itu sama dengan EP ditambah EK ya. Konsepnya. Jadi rumusnya yang perlu diingat ini, jadi yang keluar mana terserah. Nah, dalam contoh ini berarti karena ditanya berarti tinggal ngitung pakai ini. Setelah ketemu ini adalah amplitudonya, berarti EM atau E total sama dengan setengah kali 300 kali 1/5 berat. Oke, ini 30, 10-nya bagi 25, 30-nya bagi 15, 2. Ya kan? Jadi 2 kali 5, 10, bagi 5 coret-coret 3. Jadi hasilnya 2/3 Joule. Begitu? Oke, kita lanjutkan dengan apa ini? Nomor 7 ya. Menerapkan konsep teori momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis, dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Nah, ini mencari titik berat. Nah, ini berarti konteksnya adalah titik berat. Oke, kita lanjutkan. Oke, kalau titik berat itu saya batasi titik berat bidang ya, titik berat bidang. Jadi rumusnya adalah set titik berat bidang itu set X0, Y0. Di mana X0 itu diperoleh dari sigma A kali X dibagi sigma A. Sedangkan Y0-nya adalah sigma A kali Y dibagi sigma A. Nah, kalau rumus ini dijabarkan dalam penyelesaian, contohnya tinggal nah, ini contohnya bidang ya. Ini ada sumbu X, sumbu Y. Nah, kalian berapa koordinat titik berat bidang ini? Berarti langkahnya tinggal pakai tabel ya. Bidang 1 ini kita bagi 2, bidang satunya ini. Oke, saya kasih angka dulu ya, ini 2, ini 5, ini 4. Oke, jadi ini luasnya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa, lalu dikali, karena rumusnya ada A kali X di sini, A kali X, kolom lagi A kali Y. Kita tinggal ngisi bidang pertama, kita pilih yang ini. Luasnya berapa? 2, ini 2 kali 4, 8, tinggal ngisi 8. X-nya berapa? Tinggal bagi 2 di sini ya. 1 gitu. Y-nya berapa? Bagi 2. Karena letaknya di sini kan. Berarti 2 di sini. Gitu ya. Bidang yang ini dikalikan. 8 kali 1, 8. 8 kali 2, 16. Lalu bidang yang kedua. Nih, yang kedua. Nah, kalau luasnya alas kali tinggi bagi 2. Ini tingginya 4 bagi 2. 22 kali 5 kurang
2, 3. Ya. 3 kali 2, 6. Ya, luasnya. Lalu X-nya bagaimana nyari X-nya? X-nya depan ini kan 2,0. Ini 5,0. Berarti ini 2,4. Caranya ngitung ialah depan bagi depan tambah depan bagi 3. Jadi 2 tambah 5 tambah 2 berapa? 9. 9 bagi 3, 3. Jadi X-nya adalah 3. Gitu ya. Berarti kalau nyari Y, tinggal belakang tambah belakang bagi 3. Berarti 4/3. 6 kali 3, 18. 6 kali 4/3 adalah 8. Tinggal jumlah. Jadi yang ini adalah ini, letaknya di sini. Karena A kali E kan jumlah. Yang ini adalah yang ini. Jadi kita jumlah ini 26. Yang ini 24. 24 ya. 24 ini kita jumlah 14. Jadi X0 gitu ya, pakai rumus ini sigma A. Ini sigma A. Jadi tinggal 26 bagi 14 ya, 13/7. Sedangkan Y0-nya sama dengan 24/14. Jadi sama dengan 12/7. Itu jadi set adalah 13/7, 12/7. Gitu ya. Di rumus yang harus diingat yang ini. Tetapi cara mengerjakannya pakai teknik supaya lebih cepat gitu ya. Jadi prinsipnya menentukan titik berat bidang dibagi bangunnya, kalau bangunnya itu dibagi bidang-bidang yang istimewa. Sesedikit mungkin. Nah, suruh membagi tapi sesedikit mungkin bagian. Karena semakin sedikit semakin cepat diselesaikan. Jangan terlalu banyak. Jadi misalnya ini kamu bagi 5 juga bisa segitiga bagi 5 ini 1, 2, 3, 4, 5 tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini namanya kebanyakan ya. Kebanyakan susah lagi ngitung masing-masing ya. Jadi membagi tetapi minimalis. Ya. Membagi paling sedikit. Tujuannya supaya menjadi bangun istimewa. Kalau bangunnya itu sudah istimewa, nggak perlu dibagi. Ya. Nggak perlu dibagi. Nggak perlu menjadi bagian maksud saya. Jelas? Kalau jelas kita lanjutkan ke berikutnya. Nomor 8. Nomor 8 adalah menerapkan hukum-hukum fluida statik dan dalam kehidupan sehari-hari. Fluida statik, ini hukum Archimedes nih konteksnya ya. Hukum Archimedes itu, hukum Archimedes topiknya ya. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu gaya tekan ke atas. Itu massa jenis zat cair kali volume yang tercelup kali G, ini konteksnya ya. Jadi kalau ada benda terapung begini, berarti gaya ke atasnya adalah cukup menghitung yang ini. Ini rho C-nya. Jadi gaya ke atasnya rho zat cair, misalnya ini air, berarti rho A. Volumenya, volume yang tercelup yang saya arsir. Nah, karena ini benda ini mempunyai gaya berat, jadi ini adalah gaya berat W. Jadi di sini konteksnya terapung itu W sama dengan FA. W benda. Ya. Jelas ya. Jadi kalau dijabarkan ini rho C kali volume yang tercelup dengan rho benda itu massa kali volume. Massa itu rho benda kali volume benda kali G. Tuh. Ini
dicoret-coret. Ternyata di situ adalah volume yang tercelup bisa dipakai untuk mencari dari rho benda per rho zat cair kali volume benda. Jadi volume yang tercelup itu bagiannya dari volume benda itu dihitung dari perbandingan massa jenis ya. Namanya terapung. Kalau melayang gimana? Melayang gambarnya ya, melayang itu di tengah. Jadi cirinya melayang itu nggak sampai ke dasarnya ini melayang. Kalau melayang ya kayak ini semuanya masuk semua, berarti FA sama dengan W juga kan, W benda. Berarti ini dijabarkan sama dengan ini, bedanya cuma apa? Bedanya cuma ini. Di sini rho zat cair kali volume benda. Nah, ini masuk semua masalahnya ya. Kali G sama dengan rho zat cair, rho benda kali volume benda kali G. Rupanya coret semua ini. Coret semua. Nah, rupanya melayang itu harus mempunyai ciri-ciri apa nih? Massa jenisnya sama. Ya. Nah, lalu yang terakhir adalah, ya ini disebut apa? Melayang. Nah, kalau terapung, yang kemungkinan ketiga itu tenggelam. Ciri-cirinya ini nempel di dasarnya. Tenggelam. Sama rumusnya tetap bahwa FA sama dengan B, sama dengan WB, W benda. Cuma bedanya di sini karena W-nya itu lebih besar. Jadi di situ istilahnya ada selisih antara WB sama FA. Seandainya nggak ada dasar ini di laut itu, ini turun terus sampai ke dasar terus ya. Berarti di sini yang disebut beratnya zat cair. Jadi beratnya zat cair itu di udara dikurangi FA. Jadi ada sedikit lebih besar ya, W udara, W benda itu lebih besar dari W zat cair. Ya. Makanya tenggelam di situ. Maka rumusnya ini ya. Tenggelam. Oke, jadi Archimedes. Contoh ya, contoh. Contoh misalnya besi ya, atau kayu ya, kayu memiliki massa jenis 1.200 kg per meter kubik. Sedangkan air itu rho-nya hafalan ya 1.000 kg per meter kubik. Berapa berat kayu di dalam air? Nah, pertanyaannya ya, contohnya ya. Berapa berat kayu di dalam air? Berarti WC kayu. WC kayu. Jadi cukup WC kayu sama dengan W udara dikurang FA rumusnya. Jadi masanya misalnya ini diketahui M-nya itu tadi 2 kg misalnya. Berarti ini cukup 2 kali 10 M kali G dikurang rho, rumusnya kan rho VG ya kan. Rho yang tercelup. Nah, karena ini rho kayu lebih besar dari rho air, berarti ini tenggelam kan. Tenggelam. Jadi ini masuk semua kalau tenggelam gitu loh ya. Jadi tinggi 1.000 kali volume kayu, volume kayunya masuk semua. Dihitung dulu volume kayu berapa? Volume kayu adalah M per rho ya. Jadi 2 per 1.200. Jadi di sini 2 per 1.200
dikali G. Udah, berarti 20 dikurang, dicoret, coret 6. Berarti 100/6. Atau 50/3. Nah, 50/3. Jadi berapa 50/3? Kali 3, 60. 60 dikurang 50/3. Jadi sama dengan 10/3. Sama dengan 3 1/3 Newton. Ya. Gitu contohnya. Satu lagi. Hukum-hukum fluida dinamika dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli ini contoh yang hukum Bernoulli itu contohnya kalau ada Bernoulli. Hukum Bernoulli itu pakai, nah ini kalau ada tangki diisi sisa cair segini. Biasanya sini ada keran. Nah, ini diisi sisa cair segini, tingginya H1, di sini tingginya H2. Nah, kalau kerannya dibuka, ini akan keluar dan jatuhnya gerak parabola. Ada H2 ini kalau digerak parabola Y. Ada kaitannya dengan gerak parabola ya di sini. Jadi rumusnya adalah V sama dengan akar dari 2 kali H1, 2 kali G kali H1 min H2. Ya. Jadi sebenarnya V itu sama dengan akar 2G delta H nih. Jadi hanya itu sebenarnya dihitung dari sini nih. Di delta H. Ya nih. Ini H1 min H2. Gitu ya nih rumusnya. Sedangkan kalau konteksnya gerak parabola, ya berarti V gerak parabola itu Vx sama dengan V0 kali kosinus alfa. Ya. Nah, kalau ini lurus berarti alfanya 0. X sama dengan rumusnya X, ini bukan X ya, ini sorry. Ini X kali T. Kecepatan kali waktu. Nah, kecepatannya itu V0X. V0X. Nah, ini V-nya V ini ya. Ini adalah V0. Dijadikan sebagai V0 ini. Kosinus 0 1. Jadi paling ini menjadi X sama dengan V kali T ya kan. Nah, cuman cari T-nya di mana? Nah, ini cara gerak parabola, T itu Y sama dengan setengah GT kuadrat. Ya. Atau ini H2 nih. Dari sini bisa tahu T-nya berapa. Jadi T itu sama dengan akar dari 2H2 per G ya. Itu cukup. Sampai di sini lumayan dapat ini, nanti kalian monitor di video Bapak supaya bisa mengikuti lanjutannya nomor berapa gitu ya. Ini saya teruskan di nomor di kelasmu sampai nomor 9 ya. Sampai 9. Oke. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak.